Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Kurniadi, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri Sinar Karya, Kabupaten Lampung Selatan. Akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif. Memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Berikut ini adalah manfaat disiplin positif. 1. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 2. Lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. 3. Dapat membuat murid dalam memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. 3. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, terdapat 2 motivasi perilaku manusia yang bersifat eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berikut adalah motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebagai seorang guru, kita harus menghindari hukuman dan memberikan penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Berikut ini adalah posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Sebagai seorang guru, seharusnya memposisikan dirinya sebagai manajer. Guru membuat sesuatu kesepakatan bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Guru berperan penting dalam terwujudnya keyakinan sekolah murid dengan adanya kesepakatan dari musyawarah guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal
yang mudah diingat, dipahami, dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer, menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan membuat murid mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Penerapan budaya positif di sekolah akan memudahkan terciptanya tujuan pembelajaran nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun, dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada murid. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaboratif dari semua stakeholder yang ada di sekolah, dengan membuat dan menerapkan keyakinan kelas atau sekolah. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif supaya tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami inti konsep dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan penerapannya pada rekan sejawat. Hal menarik dan tidak terduga adalah ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berkenaan dengan pemberian penghargaan. Ternyata, pemberian penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan dapat berdampak hukuman. Perubahan yang terjadi adalah kini saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan merupakan penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang berselisih paham dengan rekannya. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri
dan menerapkan budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal baik yang sudah mulai muncul adalah motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang harus diperbaiki adalah menempatkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang sering saya pakai adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya merasa hukuman adalah cara yang tepat untuk memberikan konsekuensi apabila murid melanggar peraturan. Namun ada rasa iba dalam diri saya ketika murid merasa bersalah dan menjadi antisosial atau penyendiri. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi guru sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah murid di sekolah. Saya merasa lebih tenang karena dalam menyelesaikan masalah murid dilakukan dengan cara komunikatif, sehingga murid memahami tindakannya dan bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukannya. Pernah, namun yang saya lakukan hanya menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan setiap orang pasti pernah salah atau manusia tidak ada yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam penanaman budaya positif di kelas atau di lingkungan sekolah adalah melakukan kolaborasi dengan stakeholder dalam membuat keyakinan kelas dan bersama-sama menerapkan keyakinan tersebut sehingga tercipta iklim belajar yang berpihak pada murid. Sehingga tercipta pembiasaan dalam diri murid dan dapat diterapkan di lingkungan tempat tinggalnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat. Semangat Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.